Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi di pembelajaran IPA, masih di materi sistem reproduksi manusia. Yang kemarin pertemuan pertama, sekarang pertemuan kedua, Ibu akan membahas tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, bisa dilihat di sini gambarnya ya. Tahapannya ini mungkin dari bayi ya, sampai remaja, dewasa, sampai tua. Di sini ya. Nah, tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia ada 8 tahapan. Tahapan yang pertama disebut dengan fase prenatal atau fase yang ada di dalam kandungan kurang lebih 9 bulan. Yang kedua, fase bayi itu usia 0 sampai 4 tahun. Yang ketiga, fase anak-anak. Fase anak-anak awal itu usia 5 sampai 6 tahun ya, ini anak-anak awal. Yang keempat, fase anak-anak tengah dan akhir usia 6 sampai 11 tahun. Yang kelima, fase remaja usia 12 sampai 18 tahun. Yang keenam, fase dewasa muda 19 sampai 40 tahun. Fase dewasa tengah 40 sampai 60 tahun. Dan terakhir yang ke-8 fase lansia itu di atas 60 tahun. Lanjut ke siklus haid. Sejak masa pubertas itu usia 10 sampai 15 tahun, tubuh wanita mengalami proses bulanan yang disebut dengan siklus haid. Perubahan tingkat hormon mempertebal jaringan endometrium atau rahim dan memperbanyak darah yang akan jadi zat makanan bagi telur yang dibuahi. Perhatikan di bawah ini ada gambar. Ada gambar perubahan dinding rahim pada saat sel telur masak dan menstruasi. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan gambarnya terlebih dahulu dan nanti Ibu akan membahas minggu ke-1 itu sampai minggu ke-4. Nah, di sini minggu ke-1 gambarnya seperti ini. Ini pada saat menstruasi ya. Dinding rahimnya seperti ini. Pada minggu kedua, dinding rahimnya seperti ini. Minggu ketiga, pada saat ovulasi itu dinding rahimnya seperti ini. Minggu keempat, nah seperti ini. Dan selanjutnya siklus berulang. Siklus berulang seperti ini dan pada akhirnya nanti masuk lagi ke minggu ke-1. Nah, ini perubahan dinding rahim pada saat telur masak dan menstruasi. Keterangannya, nah, minggu ke-1 lapisan rahim luruh dan keluar sebagai aliran darah haid melalui vagina. Pada minggu kedua, lapisan rahim menebal kembali sebagai persiapan untuk sel telur berikutnya yang matang dalam indung telur. Pada minggu ketiga, telur matang lepas dari indung telur. Telur dapat dibuahi dalam waktu 36 jam di dalam saluran telur atau oviduct atau tuba falopi. Pada minggu keempat, telur mencapai rahim. Jika telur tersebut telah dibuahi, akan tertanam atau implantasi di dalam dinding rahim. Sebaliknya, jika telur tersebut tidak dibuahi, akan meluruh dan keluar bersama lapisan dinding rahim sebagai darah haid. Yang terakhir, siklus haid berlangsung hingga perempuan berusia sekitar 40 tahun hingga 50 tahun. Nah, itu siklus haid ya. Selanjutnya, ejakulasi.
Kalau siklus haid tadi terjadi pada perempuan atau wanita ya, kalau ejakulasi terjadi pada pria. Pada saat reproduksi pria, spermatogonia akan matang menjadi spermatid. Spermatid matang menjadi spermatozoa atau sperma. Proses ini pertama kali terjadi pada masa pubertas, yaitu 12 sampai 16 tahun. Sel sperma dapat bergerak, kaya DNA, dan memiliki bagian kepala yang sebagian besar dibentuk dari bahan kromosom. Sperma akan dikeluarkan dari tubuh pada saat ejakulasi. Nah, ejakulasi itu adalah pengeluaran semen dari uretra. Pada anak remaja, ejakulasi biasanya terjadi pada saat mimpi basah. Cairan yang diejakulasi adalah semen, yaitu cairan yang mengandung sperma. Nah, tadi siklus haid, ejakulasi, dan sekarang kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Kelainan atau penyakitnya yang pertama gonorea, itu penyakit kencing nanah. Penyebabnya bakteri Neisseria gonorrhoeae. Yang kedua, penyakit chlamydiasis, itu penyebabnya bakteri Chlamydia trachomatis. Yang ketiga, sifilis, penyakit raja singa, penyebabnya bakteri Treponema pallidum. Yang keempat, herpes genitalis, penyebabnya virus herpes simplex. Dan yang terakhir, candidiasis, yaitu keputihan, penyebabnya jamur Candida albicans. Nah, yang terakhir, cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Yang pertama ya, cara menjaga yang pertama yaitu menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang higienis dan cukup nutrisi, yaitu makanan yang steril serta bebas racun dan bahan kimia berbahaya. Tidak mengenakan celana yang terlalu ketat karena dapat menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Mengenakan pakaian dalam berbahan katun yang dapat menyerap keringat untuk mencegah kondisi lembab yang dapat memicu perkembangbiakan bakteri. Dan yang terakhir, tidak melakukan hubungan seks bebas karena beresiko tinggi terkena penyakit kelamin yang berbahaya seperti AIDS dan sifilis. Nah, itulah cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Untuk materi sistem reproduksi manusia sampai di sini 2 kali pertemuan ya. Silakan dipahami, lalu ditulis di buku tulis, hasilnya foto, lalu kirim ke ibu. Untuk pertemuan berikutnya, kalian baca di buku sumber materi sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Nanti pertemuan berikutnya Ibu akan membahas tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Ibu harap kalian paham dengan apa yang disampaikan oleh Ibu. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup boleh, langsung juga boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.